Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Faradina Nadifa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu Hilma terkait permasalahan belajar dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Baik, langsung saja ke pertanyaannya saja, Ibu. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa tantangan atau permasalahan terkait belajar dan pembelajaran yang sedang terjadi dalam lingkungan pendidikan saat ini? Dan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, menurut saya ya Mbak ya, kalau di dalam permasalahan belajar dan pembelajaran itu sangat banyak. Tetapi kalau di dalam peserta didik, siswa atau peserta didik itu biasanya fokusnya itu bagaimana peserta didik itu motivasi belajarnya. Nah itu biasanya kurang atau perlu ditingkatkan. Selain itu, selain motivasi belajar, cara belajar atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik, karena kita sekarang pakai kurikulum K13, kita memakainya biasanya atau menyebutnya dengan peserta didik. Nah, pada peserta didik itu biasanya kemampuannya itu sangat berbeda ya. Ada yang tingkat kemampuannya rendah, ada tingkat kemampuannya tinggi. Tapi dari hal-hal itu kita dari kurikulum kurikulum Merdeka dituntut untuk siswa itu mampu belajar yang lebih aktif, sehingga ketika teman-teman atau ketika siswa atau peserta didik itu harus mungkin guru atau pendidik itu bisa menggunakan menggunakan pendekatan yang berdiferensiasi, di mana pertama seorang guru atau pendidik itu harus awalnya harus mengelompokkan, mengklasifikasikan di mana ada siswa yang rendah, ada siswa yang kemampuannya sedang, dan ada kemampuannya yang cara berpikirnya itu di mana seorang guru harus bisa mengelompokkan, sehingga ketika mau masuk itu pembelajarannya sudah tahu ini loh siswa yang kurang mampu atau yang sudah mampu itu cara mengatasinya sudah mampu, sehingga strategi metode ataupun medianya sudah dengan guru itu sudah disiapkan gitu ya. Kemudian selain itu juga guru biasanya di dalam pendekatan berdiferensiasi itu siswa diberi diskusi kemampuan apa yang sekiranya yang mereka miliki. Nah selain itu juga biasanya selain diskusi bisa tes. Selain tes juga bisa dengan tanya jawab lah seperti itu, atau mungkin guru memberikan stimulus diskon begitu ya kepada siswa, sehingga dimana nanti dalam pembelajaran masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan khususnya pada dunia kita itu bisa teratasi sesuai dengan mungkin kalau belajar dan pembelajaran teori konstruksi listrik bisa digunakan dalam itu juga ya, karena dimana siswa dituntut untuk lebih. Jadi yang pertama itu harus mengamati siswanya dulu. Iya, kemudian siswa dikelompokkan kemudian mengisi diferensiasi, sehingga guru bisa mengatasi apa masalah yang akan diatasi, dan mungkin metode strategi dan pembelajarannya bisa dan sesuai dengan teknik belajar tentunya yaitu pertanyaan yang kedua ini sebenarnya mirip-mirip tantangan atau permasalahan, tapi lebih ke pembelajaran bahasa Indonesia, baik dari sisi peserta didik maupun proses pembelajarannya. Nah, bagaimana upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan? Iya, kalau di dalam bahasa Indonesia tentu kita semua sudah tahu ya bahwa di dalam bahasa Indonesia itu apa yang kami sebut literasi. Nah, di mana pada kurikulum Merdeka itu atau mungkin kurikulum yang sebelumnya ya, itu kita diminta untuk 15 menit sebelum pembelajaran ya kan, 15 menit sebelum pembelajaran itu biasanya kita juga diminta untuk membaca. Nah, tetapi dalam hal itu mungkin tidak secara mungkin ada sekolah yang melakukan hal tersebut, mungkin
literasi itu sekarang gencar-gencar gitu ya, sehingga ketika teman-teman bertanya apa tantangan yang harus kita hadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya literasi membaca atau budaya membaca itu harus ditingkatkan dalam dunia pendidikan, khususnya pada mungkin jenjang-jenjang SMP atau SMA atau dari ini ya, tidak hanya SMP, mungkin bahkan kita sekarang juga harus budaya literasi tetap kita tingkatkan. Ini pertanyaan yang terakhir gitu. Dan sekarang ini zamannya teknologi. Nah, menurut Ibu sejauh mana perkembangan teknologi dan penggunaan media digital mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran saat ini? Apakah dampaknya lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan tantangan baru dalam pendidikan? Ya. Kalau kita berbicara teknologi ya, tentu teknologi itu kalau di dalam pendidikan pasti sangat dibutuhkan. Sehingga apakah berbasis teknologi itu mempengaruhi dampak kenegatifan atau kepositifan? Tentu keduanya ada, tetapi hal ini kita juga harus harus menggunakan teknologi. Kenapa? Karena kita melihat dari kurikulum pendidikan, nah, kita itu dituntut untuk menggunakan pendekatan yang berbasis teknologi, yaitu pendekatan tepat. Nah, teman-teman pasti tahu ya bahwa di dalam pendidikan atau kurikulum pendidikan saat ini itu kita difokuskan dengan pendekatan yang berbasis teknologi. Tetapi teknologi dalam hal yang negatif itu juga sangat perlu disoroti juga, sehingga ketika siswa misalkan di dalam kelas menggunakan media atau mungkin alat yang bisa digunakan itu menggunakan HP, itu biasanya harus ada didampingi oleh siapa? Didampingi oleh gurunya atau pendidiknya. Selain itu dalam pembelajaran media itu sekarang juga sangat disertai. Media yang digunakan media yang berbasis multi atau media interaktif, kabur itu ya, yang berbasis, kemudian itu sangat juga membantu, sehingga game-game seperti itu juga masih perlu dan itu menggunakan teknologi yang berbasis tepat atau pendekatan tepat di dalam pembelajaran. Kamera itu ada gak? Sangat aku ganti posisi deh. Mereka di sini harus ada pendampingan yang seperti jadi tambahkan sama karena dia mengikuti kurikulum yang ada sekarang, karena nggak berbasis teknologi. Tapi tepat itu juga hal seperti itu juga harus mempengaruhi dalam belajar. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi dalam dunia pendidikan adalah kurangnya motivasi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga proses pembelajaran terjadi tidak maksimal. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, kita harus membantu peserta didik untuk menimbulkan rasa semangat yang ada dalam diri peserta didik itu sendiri untuk membantu kelancaran dalam proses pembelajaran. Sedangkan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, tantangan yang dialami dalam dunia pendidikan mengarah pada kurangnya literasi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Pada kurikulum K13, giat literasi dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Hal itu dapat menjadi solusi terkait permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu meningkatkan minat literasi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus menciptakan rasa semangat literasi yang tinggi agar dapat membantu kita untuk memiliki pengetahuan yang luas karena giat literasi. Dalam dunia pendidikan saat ini, teknologi memiliki peran penting dan sangat berguna dalam membantu proses pembelajaran yang berlangsung. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa penggunaan teknologi itu sendiri harus di bawah pengawasan guru dan juga orang tua agar digunakan dengan baik dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.